Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan makalah tentang insentif perpajakan untuk UMKM, dukungan pemerintah bagi UMKM untuk naik kelas. Adapun makalah ini disusun oleh Heri Irawan dan dosen pembimbing Dr. Norahmini SEME. Latar belakang. Tidak ada yang memungkiri bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan komponen yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, bahkan di dunia. Data dari Kementerian UKM dan BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa 99,9% atau sekitar 64,19 juta usaha di Indonesia adalah UMKM dan hanya 0,01% atau 5.550 unit usaha saja yang tergolong usaha besar. UMKM juga berkontribusi terhadap 60,5% PDB Indonesia dan sebanyak 96,9% tenaga kerja diserap oleh UMKM serta 60% porsi investasi nasional merupakan kontribusi dari UMKM. UMKM juga terkenal akan ketahanannya pada saat krisis ekonomi tahun 1998 dan tahun 2008. UMKM terbukti paling tahan terhadap krisis, bahkan justru bermunculan banyak usaha besar dan menengah yang tutup. Walaupun begitu, UMKM juga menghadapi berbagai macam permasalahan dan tantangan, di antaranya permasalahan modal, pembiayaan, bahan baku, dan faktor produksi, tenaga kerja, pasar, iklim, usaha termasuk permasalahan dalam penyelesaian kewajiban perpajakan. Sehubung dengan potensi UMKM tersebut dan berbagai masalah yang dialami oleh UMKM, maka pemerintah selalu berusaha untuk menetapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah dalam bentuk insentif perpajakan. Pemberian insentif perpajakan ini diharapkan menjadi modal dan dukungan bagi UMKM untuk dapat naik kelas. Makalah ini akan membahas tentang dukungan insentif perpajakan apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM yang menjadi perlengkapan dukungan lainnya bagi dukungan fiskal maupun dukungan non-fiskal. Nah, untuk itu mari kita bahas tentang pengertian daripada UMKM. Kriteria UMKM yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur kriteria UMKM yang baru, yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Perbandingan kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai tabel berikut. Nah, ini tabelnya, ini perbandingan antara Undang-Undang tahun 2008 dengan Undang-Undang yang baru pada tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, batasan pengusaha mikro dan kecil mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pengusaha dengan penjualan tahunan sampai dengan 15 miliar masih dianggap sebagai pengusaha kecil. Walaupun begitu, kategori UMKM ini sedikit berbeda dengan kategori perpajakan. Secara perpajakan, pengertian UMKM tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perpajakan, baik Undang-Undang KOP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN,
Undang-Undang PBB maupun Undang-Undang Biaya Materai, namun secara implisit terdapat 2 pasal dalam Undang-Undang PPH yang memberikan fasilitas untuk pengusaha yang mempunyai peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Yang pertama yaitu pasal 14 ayat 2 yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau boleh menggunakan pencatatan, dan tidak perlu yang kedua, pemberian fasilitas pengurangan tarif bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar sebesar 50% dari tarif yang berlaku yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Mengingat jumlah peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar, pada kategori usaha mikro, kecil dan menengah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Nomor 7 Tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas ini diberikan bagi wajib pajak dengan kategori UMKM. Nah, yang pertama adalah insentif perpajakan untuk UMKM. Jika kita melihat dari grafik di atas, bahwa pemerintah telah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk mendukung UMKM agar naik kelas. Insentif tersebut baik untuk jenis pajak PPH, PPN, termasuk biaya masuk. Jumlah nilai belanja perpajakan tahun 2021 yang baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa belanja perpajakan yang diperuntukkan UMKM mencapai 69 triliun atau sekitar 23,1% dari total belanja perpajakan yang sebesar 299,1 triliun. Angka ini belum termasuk besaran belanja perpajakan yang dinikmati oleh seluruh bisnis multiskala yang sebesar 99,3 triliun. Belanja perpajakan untuk UMKM tersebut merupakan insentif yang diberikan kepada UMKM untuk jenis pajak PPN dan PPH. Secara rinci, belanja perpajakan untuk UMKM dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sebagai berikut. Nah, ini tabelnya dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 dengan jenis insentif sebagai berikut. Ada PPN final UMKM 0,5%, PPH final UMKM DTP dengan persentase pada tahun 2021 sebesar 23,1%. Jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif-insentif di atas juga dapat menunjukkan besarnya porsi pelaku UMKM dalam perekonomian dan seberapa pentingnya insentif ini bagi pelaku UMKM sehingga jumlah pemanfaatannya sangat tinggi. Jumlah wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas PPH final UMKM 0,5% pada tahun 2021 misalnya adalah sebesar 1.073.641 wajib pajak yang harapannya jumlah ini akan terus menurun seiring semakin banyaknya UMKM yang naik kelas menjadi usaha menengah ataupun besar. Semakin banyaknya UMKM yang naik kelas juga ditunjukkan oleh jumlah wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas pengurangan 50% tarif PPH bagi wajib pajak badan dengan omset sampai dengan 50 miliar pada tahun 2021 yang meningkat sebesar 36,2% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 136.055 wajib pajak untuk fasilitas PPH final UMKM yang diberikan khusus pada saat COVID-19. Jumlah wajib pajak yang memanfaatkan mencapai 168.000 wajib pajak pada tahun 2020 dan 142.000 wajib pajak pada tahun 2021. Selain insentif perpajakan yang berupa belanja perpajakan, pemerintah Indonesia juga memberikan insentif perpajakan untuk UMKM yang
bukan merupakan belanja perpajakan. Insentif tersebut antara lain adalah fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil dan menengah atau KIT IKM. Fasilitas ini berupa penggunaan biaya masuk dan PPN impor yang tidak dipungut. Dengan adanya fasilitas ini, otomatis cash flow pengusaha bertambah dan pengusaha tersebut dapat menaikkan kapasitas produksinya sebab dapat membeli bahan baku lebih banyak lagi. Nah, berikut adalah insentif non perpajakan untuk UMKM. Selain insentif perpajakan, pemerintah juga memberikan berbagai dukungan non-perpajakan untuk UMKM. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan motivasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi seluas-luasnya. Khususnya untuk program kemitraan, terdapat dua strategi pemberdayaan. Yang pertama adalah strategi naik kelas, yaitu dengan mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar melalui workshop dan forum sharing antar pengusaha nasional dan UMKM. Dan yang kedua adalah strategi aliansi strategis, yaitu dengan mendorong hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Strategi aliansi strategi ini bertujuan agar UMKM dapat menembus pasar dan jaringan kerja sama produksi pada skala besar. Selain itu, sehubung dengan COVID-19 berdampak sistemik pada semua lini ekonomi termasuk UMKM, pemerintah juga menyediakan beberapa stimulus yang masuk ke dalam program PEN untuk mendukung UMKM, antara lain subsidi bunga, penempatan dana pemerintahan pada bank umum mitra, kemudian penjaminan kredit modal kerja UMKM, kemudian Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM, kemudian bantuan tunai untuk PKL dan warung. Nah, selain itu terdapat pula dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban, dan abnomen listrik yang dapat dimanfaatkan untuk UMKM. Sampai dengan tahun 2021, total realisasi PEN dukungan UMKM untuk tahun 2021 sebesar 83 triliun dengan jumlah debitur atau UMKM sebanyak 34 juta. Sedangkan untuk tahun 2022, total realisasi dukungan UMKM dalam proses PEN mencapai 26 triliun. Pada program PEN terkait UMKM tahun 2022, KUR berhasil tersalurkan sebesar 364 triliun untuk 7,6 juta debitur, serta nilai penjaminan UMKM mencapai 12,7 triliun untuk 764 ribu debitur. Kesimpulan, pemerintah sangat menyadari akan peran UMKM terhadap perekonomian termasuk perannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, beragam dukungan diberikan oleh pemerintah, baik dukungan fiskal maupun non-fiskal. Dukungan perpajakan sendiri diberikan untuk membantu UMKM tersebut naik kelas, sesuai dengan Adam Smith Protection Maxim yang salah satunya adalah equity. Maka setiap warga negara mungkin harus berkontribusi kepada negara secara proporsional sebanding dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, UMKM khususnya usaha mikro dan kecil diberikan berbagai fasilitas perpajakan sehingga beban pajak mereka menjadi lebih ringan dan mampu untuk segera naik kelas. Setelah mereka naik kelas menjadi usaha menengah atau besar, baru kemudian diberikan beban pajak yang lebih besar. Dengan begitu, tidak saja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang mengikat, tetapi pertumbuhan penerimaan perpajakan juga terus terjaga. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.